Tanpa gol di babak pertama, Inzaghi mengofensifkan sejumlah pemain bertahan. Hasilnya dominasi, peluang, dan gol mampu diciptakan di babak kedua. Lalu bagaimana keofensifan tersebut dilakukan, dan bagaimana taktik tersebut menopang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2 dengan satu perubahan komposisi pemain. Di belakang Acerbi absen sehingga posisinya digantikan De Vrij. Selebihnya pemain utama lain seperti Di Marco, Barella, dan Lautaro ada dalam line up. Yang patut diingat adalah posisi Calhanoglu karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Simeone mengubah formasi ke 5-3-2 dengan sejumlah perubahan pemain. Di belakang Witsel melengkapi trio bek tengah. Lalu De Paul kembali main dan ada di posisi gelandang. Sementara di depan Griezmann berduet dengan Llorente. Build-up dilakukan Inter dengan menempatkan 3 pemain di belakang. 3 bek tengah menjadi penerima bola pertama. Sebaliknya 2 wingback diposisikan lebih maju. Hadapi hal tersebut, Atletico lakukan middle block. Mereka merapatkan diri ke tengah dan tak lakukan tekanan sejak di pertahanan. Itu membuat Calhanoglu bisa leluasa menggiring bola ke lini tengah. Tapi saat bola sudah di tengah, hal yang berbeda dilakukan. Kini salah satu wingback main lebih dalam. Contohnya Di Marco mundur untuk menerima bola di belakang. Bahkan saat sudah di pertahanan lawan, hal serupa pun dilakukan. Sebagai contoh, Darmian bermain lebih dalam di sisi kanan. Nah, semua itu dilakukan agar pertahanan 5 bek lawan terbuka. Atletico sendiri bermain dengan 5 bek. Sehingga dengan menarik lebih dalam satu wingback membuat wingback lawan keluar dari pertahanan. Ruang kosong yang tercipta bisa dimanfaatkan pemain lain untuk masuk ke pertahanan lawan. Hal tersebut pun konsisten dilakukan Inzaghi sampai babak kedua. Contohnya saat Di Marco main lebih dalam dan menarik wingback lawan. Ruang kosong pun tercipta dan disusupi oleh Miki. Selain itu, tekanan minim Atletico ini membuat 2 bek tengah Inter sering maju bahkan sejak babak pertama. Bastoni dan Pavard rutin maju sampai pertahanan lawan. Meski tidak secara langsung membuka pertahanan lawan, setidaknya formula majunya 2 bek ini mampu memberikan kesempatan bagi pemain lain. Seperti saat Pavard maju berikut, membuat Niguesta lagi menjaga Barella. Barella pun punya kesempatan untuk lakukan crossing ke kotak penalti. Sayang sundulan Lautaro masih ditangkap Oblak. Tapi Atletico tak sepenuhnya bermain dengan middle block di laga ini. Secara bergiliran Atletico menerapkan high block. Mereka menekan lawan sejak di pertahanan di sejumlah kesempatan. Ini pun membuat serangan Inter mandek utamanya saat bola dialirkan lewat penyerang. Lautaro atau Thuram beberapa kali gagal menangi duel dan bola pun direbut lawan. Untungnya Inzaghi tak hanya punya satu model build-up tapi punya 2 model. Model kedua ini yang jadi jalan keluar Inter dari tekanan lawan. Model kedua dilakukan dengan mengalirkan bola ke Barella atau Miki. Saat high block dilakukan, Miki mencari ruang kosong di sisi kiri. Di Marco pun mempankan bola ke Miki. Inter bisa keluar dari tekanan lawan dan serangan dilakukan. Masih tanpa gol di babak pertama membuat Inzaghi mengoreksi taktik di babak kedua. Pertama, keofensifan bek tengah ditingkatkan. Itu membuat bek tengah setara wingback yang ada di sisi lapangan dan lakukan crossing. Tampak Pavard jadi pemain paling sisi dan lakukan crossing dari sisi lapangan. Lalu kemanakah wingback? Wingback merapat ke tengah dan bersama 2 penyerang ada di dalam kotak penalti. Mereka coba mengaburkan penjagaan bek tengah lawan dengan menambah opsi di dalam kotak penalti. Tapi dampak majunya bek tengah tak selalu secara langsung. Setidaknya majunya bek tengah membuat pemain lain tak terjaga. Seperti saat Pavard ada di sisi lapangan berikut. Ia membuat Barella tak terjaga dan bisa lakukan crossing ke Arnautovic. Sayang sundulannya masih melambung. Kedua, mengofensifkan Calhanoglu. Pilihan ini sebenarnya cukup riskan mengingat Calhanoglu jadi bumper pertahanan saat serangan balik dilakukan.
Ia jadi pemain yang menekan, menekel atau menghentikan lawan sebelum hadapi bek atau pemain paling belakang di pertahanan. Sehingga memajukannya berpotensi membuat pertahanan lebih riskan saat serangan balik dilakukan Atletico. Tapi resiko diambil Inzaghi. Calhanoglu pun dimajukan sejak babak kedua. Beberapa kali ia meninggalkan posisinya di gelandang tengah dan coba masuk ke ruang kosong yang dibuka wingback. Bandingkan dengan di babak pertama, ketika Calhanoglu masih diposisikan di tempat aslinya, ia pun jadi pemain paling belakang bahkan lebih belakang dari bek tengah. Cederanya Thuram membuat Arnautovic masuk di babak kedua. Ia pun sebenarnya tampil baik dan kontributif dalam serangan Inter. Sebagai contoh saat ia main lebih dalam dan menerima bola di tengah, ia pun mampu membawa bola ke depan. Bahkan kerjasamanya dengan Lautaro di depan kotak penalti harusnya jadi gol. Ia umpankan bola ke Lautaro, lalu bola langsung diumpankan balik ke Arnautovic yang sudah ada di dalam kotak penalti. Sayang tendangannya masih melambung. Maka sudah sepantasnya Arnautovic harus mencetak gol di laga ini. Sebab ia torehkan 3 peluang emas di laga ini di luar gol yang diciptakan. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.